Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Kali ini saya akan membawakan cerita dari kiriman @amran25616. Jangan lupa follow IG-nya ya, Mas Amran ini ya, @amran AMRAN 25616. Mas Amran ini menceritakan tentang kisah ibunya semasa dia masih kecil dulu. Desa kami mungkin bisa dibilang cukup jauh dari perkotaan ya. Karena kalau kita mau pergi, satu-satunya alat transportasi umum yang biasa dipakai masyarakat di sana itu biasanya naik andong atau kereta kuda, kereta yang ditarik dengan kuda. Makanya saya bisa bilang agak jauh dari perkotaan. Jadi kalau orang-orang mau pergi keluar ke pasar atau kemana, biasanya satu-satunya angkutan ya andong ini. Nah, kebetulan pemilik andong ini memang tinggal satu desa dengan kami. Dan itu satu-satunya orang yang memiliki andong di desa kami. Namanya Mbak Aksan. Nah, kalau orang pergi-pergi ini yang ditunggu ya Mbak Aksan ini. Jadi ada jam-jamnya, waktunya kalau mau pergi, berangkatnya Mbak Aksan jam berapa itu sudah ada waktunya. Misalnya pagi kalau mau ke pasar. Sekilas saya infokan tentang tempat tinggal saya, Mas Amran ini ya. Jadi rumah saya ini, di belakang rumah kebetulan memang ada sungai. Nah, sungai ini biasanya memang merupakan fasilitas umum. Dalam artian fasilitas umum itu jadi tempat orang-orang kalau mau BAB atau kegiatan lain-lain, memandiin hewan peliharaan dan sebagainya, biasanya ke kali, sungai atau kali yang biasa disebut dengan kali di tempat kami. Dan di situ juga bisa didirikan bilik-bilik biasanya kalau orang mau BAB. Jadi kebiasaan orang desa, karena memang di desa kan nggak ada seperti orang sekarang ya, tiap rumah kan sudah punya WC sendiri. Nah, di sana itu jarang orang punya WC sendiri lah. Kebanyakan masyarakat di sana kalau BAB ya ke bilik-bilik yang dibuat oleh masyarakat ini. Jadi berapa rumah gitu biasanya disiapkan satu bilik untuk WC umum. Lah, kebetulan dari tempat rumah kami tinggal, kalau sungai sih dekat sebenarnya, di belakang rumah lumayan dekat lah. Tapi kalau ke bilik itu memang agak jauh. Kalau dibilang jauh lebih kurang, kalau menurut ukuran ya 100 meteran lah, lebih kurang. Jadi kalau pagi itu biasanya orang-orang pada ngantri, tapi punya jam-jam sendiri ya. Biasa orang desa kan karena tempatnya satu, jadi beberapa rumah itu biasanya punya jam-jam sendiri. Misal jam 7 keluarga si A biasanya, atau jam 7 lebih berapa gitu keluarganya sini. Jadi nggak sampai ada antrian gitu, nggak, bisa orang saling mengerti, tahu lah. Dan kalau memang di bilik itu tempatnya memang nggak jauh dari jalan, tapi orang juga nggak bisa ngeliat bilik itu. Jadi kalau ada orang lewat atau Pak Aksan andongnya Pak Aksan lewat, biasanya terdengar tapi ya terdengar agak jauh, tapi tahu lah ya, terdengar karena kondisi desa kan biasa nggak terlalu rame kan, nggak bising ya. Kalau sekarang ini banyak kendaraan bermotor, jadi suasananya kan bising. Tapi kalau di desa kan nggak, apalagi tahu sendiri angkutan umumnya kan pakai andong itu, atau kalau orang biasanya pakai sepeda angin atau sepeda pancal, sepeda ontel, kan banyak istilah sepeda. Jadi sepeda yang bukan pakai mesin itu.
Tapi bukan berarti tidak ada yang punya sepeda motor, ya ada. Tapi kan nggak banyak ya di zaman itu. Jadi beberapa orang aja yang punya sepeda motor. Kegiatan kami sehari-hari ya seperti biasa anak desa pada umumnya. Saya punya kakak laki-laki yang lebih tua dari saya. Itu yang biasanya kalau bermain saya selalu ngikuti kakak saya ini karena beliau kan lebih gede. Makanya kalau main saya selalu buntuti kakak saya ini kemanapun. Bahkan kadang kakak saya ini juga nggak berkenan sebenarnya dibuntuti adiknya. Tapi ya gimana lagi, biasa toh adik biasanya kan acuannya kan kakaknya main apa kan mesti pingin main apa. Hari itu seperti biasanya kita main-main sama kakak siang sampai sore. Ya biasa kalau main di desa itu ya ada main petak umpet, ada main kelereng dan sebagainya lah, biasalah mainan anak-anak sampai sore. Seperti biasa juga kalau sore ibu saya manggil-manggil, sudah manggil-manggil, suruh mandi, suruh apa, ya orang tua pada umumnya lah. Akhirnya kami mandi selesai habis maghrib, kakak saya yang sudah sekolah biasanya kan mengerjakan PR dan sebagainya. Hari itu nggak tahu ibu masak apa, kita ya makan seperti biasa. Ibu saya ini nggak tahu mungkin sukanya pedes kali atau gimana ya. Sampai suatu malam, ini kan sore kita kan sudah tidur semua. Karena kalau sekarang ini jarang orang tidur sore ya, karena apa? Penerangan sekarang ini seperti surga kalau orang-orang bilang itu. Tapi kalau di desa itu kan enggak. Sore gitu kan lampu dimatikan semua. Jadi jarang orang-orang tidur sampai malam, apalagi kalau pagi banyak orang desa kan kerjanya di sawah, kan capek secara fisik kan capek. Makanya kebanyakan sore sudah istirahat di desa, di sore juga sepi sudah. Mungkin habis sisa gitu ya ada 1-2 orang, tapi kan nggak terlalu banyak. Habis agak lama sudah mulai sepi di desa kami. Nah, biasa kami tidur sore kan tidur semua sampai menjelang malam, menjelang pagi. Nggak tahu kenapa ibu saya ini salah makan apa juga nggak tahu, karena nggak biasanya apa, perut sakit atau bisa dibilang mau BAB ya, itu kan kita biasanya kan rutin, karena apa, jarang kita malam kan, itu jarang, apalagi sebelum subuh itu jarang sekali. Karena apa, kalau kita sendirian di sana kan horor ya, gelap-gelap mau ke bilik pinggir kali, makanya jarang kalau orang malam atau ke bilik WC umum itu. Lah ini yang kejadian menimpa ibu saya itu, kalau bilang jam sih saya bilang itu ya sebelum jam 4 atau jam 4-an lah, plus minus jam 4 itulah kejadian, dan belum subuh waktu itu. Sekitar jam 4 ibu saya itu merasa kok sakitnya, perutnya kok merasa sakit ya, sakit mulus, nggak seperti biasanya. Diangan-angan makan apa ya tadi, apa salah makan, tapi nggak normal, perutnya nggak sakit kok, cuma ini lagi mulus, kepingin ke WC umum. Karena kondisi masih pagi dan di luar memang gelap, otomatis ibu saya kan mesti ngajak. Lah yang dibangunin itu, kalau saya kan masih kecil, kakak saya kan sudah lumayan besar, kakak saya lah dibangunin sama ibu saya, dibangunin, le, ayo bangun temenin ibu. Sampai 1 kali 2 kali nggak bangun, 3 kali nggak bangun, sampai dia kok nggak bangun. Ya mungkin nggak tahu saking nyenyaknya atau gimana. Sampai berapa kali
ibunya membangunkan kakak, nggak bangun, akhirnya ya udah, ibu saya mau nggak mau akhirnya berangkat sendiri. Ya gimana lagi, mana bisa ditahan itu kalau sudah sakit ya. Akhirnya keluar, malam-malam ya gelap, namanya belum subuh kan ya masih gelap sekali, hampir sama dengan tengah malam. Ya akhirnya menyusuri jalan, ya karena sudah hafal ya jalan arah ke kali atau sungai itu dan ke arah bilik kan sudah hafal walaupun gelap. Tapi sehafal apapun kan itu meraba-raba, jalannya kan nggak bisa kenceng, khawatir kesandung atau apa. Akhirnya ibu masakan sendirian, berangkat meraba-meraba sampai ke kali, akhirnya menyusuri kali itu untuk nyampe ke bilik. Begitu sampai bilik ya sudah melaksanakan hajatnya. Belum lama melaksanakan hajatnya, ibu saya itu mendengar ada suara kaki kuda. Ya ibu saya sebenarnya heran, ini loh pagi-pagi, dalam pikiran ibu saya kan ya, pagi-pagi kok Pak Aksan sudah jalan, kok nggak pernah tahu soalnya. Pagi-pagi Pak Aksan jalan tuh enggak, karena suara ketapak kuda kan siapa lagi kalau bukan kudanya Pak Aksan atau andongnya Pak Aksan lewat. Tapi diamati, ini kok seperti suara kuda aja, soalnya kalau ada suara keretanya itu kan mesti terdengar, grobrok-grobrok itu kan mesti ada terdengar ya. Diamati tapi terdengarnya suara kuda aja. Memang agak jauh suaranya, makanya ibu saya ngamati. Begitu tambah diamati kok seperti suaranya dekat. Kok suaranya kuda, kaki kuda yang makin dekat. Ya ibu saya tambah heran, tapi ya sudah. Dikira kudanya Pak Aksan ya nggak ada pikiran aneh-aneh. Tapi begitu semakin dekat, tiba-tiba ibu saya mendengar seperti sesuatu atau benda terjatuh ke air. Beur gitu ya. Lo kan pasti kaget ibu saya. Apa ya? Mas, ada apa ini kok ada benda jatuh? Apa kudanya terjatuh atau gimana? Ya kan pikirannya gitu. Habis lihat kangkang kuda kok terdengar suara jatuh. Beneran aja. Dari remang-remang itu memang terlihat. Loh, kok kudanya Pak Aksan ini terjatuh ke kali? Otomatis kan diperhatikan. Begitu diperhatikan, lah kudanya arahnya memang ke arah bilik itu. Begitu diperhatikan makin dekat kan semakin jelas tampak dari kuda itu. Begitu dekat, betapa kagetnya ibu saya ini. Yang dilihat memang kuda, tapi yang bikin kaget dan bikin takut ibu saya, kuda itu bukan berkepala kuda, tapi seperti berkepala manusia. Kan jelas walaupun remang-remang kan jelas kepalanya, kalau kuda kan jelas gimana, kan bisa dibayangkan. Nah ini kepalanya nggak seperti kuda, seperti kepala manusia. Nggak tahu manusia atau kepala apa, tapi bentuknya seperti kepala manusia. Otomatis ibu saya kaget dan takut. Takut apalagi kuda berkepala manusia itu yang berkembang di desa kami, orang-orang itu biasa menyebutnya barongan. Nah kenapa orang bisa menyebut barongan? Karena mungkin sebelumnya pasti ada orang yang ketemu juga sama kuda berkepala manusia. Makanya orang-orang desa sebenarnya sudah hafal dari turun temurun bahwa kuda berkepala manusia, orang di sana menyebutnya barongan. Begitu tahu kuda berkepala manusia atau barongan itu dilihat ibu saya, ya otomatis siapa yang nggak takut? Ya ibu saya dengan gemetar, dengan takut segera menyelesaikan hajatnya tadi. Segera menyelesaikan, kan lebih dekat kan arahnya kan jalan ke arah bilik, kan lebih dekat lagi. Ibu saya langsung menyelesaikan, langsung lari, wis nggak lihat kiri kanan lagi. Sudah lari ke rumah, yes nggak tahu kesandung apa-apa, wis nggak
nggak namanya orang orang takut ya, wis nggak ngereken apa, nggak merhatikan jalan, pokoknya sampai di rumah. Kemari sampai di rumah ya namanya orang gopo, tergopo-gopo, buka rumah sampai nutup rumah itu ya kayak orang geger gitu. Ya kan bisa dibayangkan ya, nutup langsung gerobak gitu. So, isi rumah otomatis kan jadinya gempar, isi rumah loh ya. Jadi gempar mendengar suara ribut-ribut, buka pintu dengan kasarnya, dibuka dan ditutup. Akhirnya orang tua saya bangun semua, akhirnya bangun melihat ibu saya, ya heran. Saya heran, nanyakan dulu, kenapa, ada apa ini, kamu itu kok seperti orang lari ketakutan dikejar setan, katanya gitu. Ya memang dikejar setan. Lari ketakutan, akhirnya suruh duduk, diambilkan minum, suruh minum sampai tenang. Namanya orang takut tuh bisa dibayangkan, wajah pucat, keringat dingin keluar, tangan gemetar, badan gemetar semua. Makanya dikasih minum, sampai minum dibiarkan tenang dulu. Ya mau ngomong pun nggak bisa. Ya gimana bisa ngomong, orang masih rasa takutnya kayak gitu. Akhirnya ditunggu sampai tenang. Setelah tenang ditanyai lah, kenapa kok sampai lari tergopoh-gopoh ya kayak gitu. Pelan-pelan saya mulai menceritakan. Jadi waktu dia ke bilik WC umum itu karena dibangunin kakaknya, dia nggak bisa, sudah berangkat sendirian, dan dia cerita melihat barongan itu. Begitu mendengar itu otomatis seluruh rumah ya gempar. Ibu saya melihat barongan, kan gempar, siapa yang nggak takut? Wong barongan itu orang-orang sudah turun temurun menyatakan ada barongan, tapi kan nggak ada orang yang tahu. Dan baru ibu saya ini mau ditemui barongan itu. Begitu mendengar itu, ayah saya, orang tua saya langsung melihat keluar. Takutnya apa? Kan takutnya diikuti. Akhirnya diintip keluar, nggak ada siapa-siapa, kan masih gelap ya, masih gelap gulita. Jadi ngamati sampai terlihat jelas nggak ada apa-apa, ya sudah, alhamdulillah. Ternyata nggak diikuti, dan ibu saya dibilangin, dah nggak apa-apa, nggak diikuti. Makanya saya menenangkan ibu saya supaya nggak, rasa takutnya itu nggak berlebihan gitu ya. Ya nggak bisa dibilang berlebihan, yang namanya orang takut. Akhirnya ditenang-tenangkan, akhirnya tenang. Dan tenang, akhirnya kan mulailah pagi muncul. Lah pagi muncul, ibu saya masih traumanya masih belum hilang, sampai nggak bisa keluar, mau keluar rumah sampai nggak berani. Dan ternyata ribut-ribut itu ternyata ada tetangga sebelah yang dengar juga. Tapi ya dianggap yes, ada apalah. Sempat ditanyai sih. Besoknya itu ibu saya ketemu, sempat tanyai, lo kemarin pagi-pagi dengar ribut, ada apa ya? Ibu saya nggak mungkin cerita gitu, soalnya apa? Nanti gempar lamban, seluruh kampung bisa gempar kalau melihat itu. Ya sudah, akhirnya disimpan aja sama ibu saya. Sampai segitu, akhirnya ya sudah sampai sekarang ini. Makanya sampai sekarang saya ceritakan untuk diceritakan di Dongeng Tengah Malam. Dan ucapan terima kasih dari pengirim cerita ini untuk pendengar Dongeng Tengah Malam. Terima kasih Mas Amran. Jangan lupa follow IG-nya Mas Amran ya, di @masamran256156. Dan terima kasih atas supportnya semua dari pendengar Dongeng Tengah Malam, sehingga saya tetap bisa membawakan cerita-cerita yang lain. Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik dan lebih baik. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.